tukang main itu. Orang mukmin itu bukan tukang maido. Maido itu di dalam bahasa Arab disebut at-ta'am. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hadratan muhtaramin ala jamaah salawatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukurlah pada kesempatan masalah yang malam ini masih senantiasa diberikan istiqomah dan seterusnya sehat walafiat. Mudah-mudahan jamaah-jamaah yang sedang diuji dengan sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kirim Fatihah juga ini kepada Mbah Usul yang sedang sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesehatan, diberikan panjang umur. Begitu juga semua jamaah yang sedang sakit, semua diberikan kesembuhan oleh Allah. Al-Fatihah. Bapak Ibu, alhamdulillah tidak terasa Ramadan pergi begitu saja, sehingga malam hari ini 23 hari telah kita meninggalkan bulan Ramadan. Ramadan itu adalah bulan yang diidam-idamkan oleh para sahabat, sehingga disebutkan kanu yad'una Allah ta'ala sittata ashhur an yuballighum Ramadan. Para sahabat itu 6 bulan sebelum datang Ramadan berdoa agar mereka disampaikan kepada bulan Ramadan, yad'una sittata ashhur an yataqabbala minhum. Namun setelah lepas dari bulan Ramadan, maka mereka terus berdoa agar amal ibadah di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu masuk bulan Syawal, hari raya, mulai jadi bergembira. Ya, memang bergembira karena sudah melewati pada 1 bulan. Tapi para salafus saleh mereka tatkala jadi bulan Ramadan, masuk bulan Syawal, mereka bersedih. Mereka mengatakan, walakinni abdun amrani maulaya an a'mal lahu amalan fala adri ayaqbalu min hamdah. Bulan Ramadan adalah bulan di mana kami diperintahkan untuk melakukan puasa, tapi kami belum tahu apakah puasa ini diterima oleh Allah atau tidak. Ini yang paling susah. Maka penting kiranya kita mengetahui kiranya apakah bulan Ramadan kemarin diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasan Al-Basri beliau memberikan satu kaidah. Inna min jazail al-hasanah ba'daha. Sesungguhnya balasan kebaikan itu adalah kebaikan setelahnya. Wa min uqubatis sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Dan balasan kejelekan adalah melakukan kejelekan setelahnya. Fa idza qabila Allahu 'abda fa innahu yaghfiru bil ta'ah wa yasrifu 'anil ma'siyah. Jika Allah menerima satu amalan termasuk puasa, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada kita agar kita melakukan ketaatan yang lain. Artinya setelah kita meninggalkan bulan Ramadan, kita tetap melakukan ibadah, tetap taat sama Allah, dan kita dipalingkan oleh Allah dari maksiat. Akhirnya sebelum Ramadan ada yang senang rasa-rasa, setelah bulan Ramadan, bulan Syawal, dia tidak lagi menggunjing orang, dosanya kemudian ditinggalkan. Ini termasuk salah satu tanda bahwa amalnya atau bulan Ramadannya diterima
bulan Ramadan kita diwajibkan berpuasa, yang mana kitab dari bulan Ramadan itu adalah untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Bahkan di dalam Al-Quran itu ada 89 kali ya ayyuhalladzina amanu. Dan tujuan berpuasa itu adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Dari ayat ini kita bisa simpulkan bahwa tujuan orang berpuasa itu supaya menjadi takwa. Maka tatkala kita gagal menjadi orang bertakwa, itu tandanya puasa kita tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk kategori kam min shaimin laisa lahu min siyamin illa al-ju'u. Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa, hanya lapar dan dahaga saja yang didapat. Waliyahillah. Mudah-mudahan kita semua puasanya, tadarusnya, tarawihnya, waqiahnya selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga yang disebutkan oleh baginda Rasul tanda-tanda. Di dalam hadis ini, satu hadis ini, laisal mu'min bil-ta'an wal-la'an wal-fahish wal-badi. Rasul menyebutkan 4 ciri. Orang yang beriman atau orang bertakwa itu bukan 4 orang ini. Berarti kalau kita termasuk salah satunya, berarti kita bukan orang bertakwa. Kalau bukan orang bertakwa, berarti akan puasanya. Apa itu yang pertama? Laisal mu'min bil-ta'an. Orang mukmin itu bukanlah orang yang banyak mencela, tukang main itu. Orang mukmin itu bukan tukang maido. Maido itu di dalam bahasa Arab disebut at-ta'an. At-ta'an itu makna aslinya adalah menusukkan pisau ke tubuh orang lain. Menusuk itu namanya menusuk. Maka kenapa orang maido, orang jelek-jelekin orang lain itu kok disebut dengan ta'an yang artinya menusukkan pisau? Karena mencela itu sama dengan menusuk dengan pisau. Wajur halisan kajur hiliyat, melukai orang lain dengan mulut kita itu sama sakitnya dengan melukai dengan tangan. Maka dan boleh jadi melukai dengan lisan itu lebih berat dan lebih pedih daripada luka dengan tangan atau pisau. Orang itu kalau suka maido, katanya Imam Al-Haddad, itu tanda akalnya kurang waras. Ada tu dalilin ala kamali akhir rajul sana'uhu al-aqrani. Tanda bahwa akal seseorang sempurna itu apabila dia suka memuji kepada temannya. Jadi kalau memuji kepada teman itu tanda akalnya sempurna. Sebaliknya, kalau orang suka nyelatu, maido, suka yang membicarakan kekurangan orang lain, itu artinya menunjukkan bahwa akalnya kurang sempurna. Jadi kalau sebelum Ramadan merasa akal kita kurang sempurna, sempurnakan akal kita pasca Ramadan. Jangan pernah mencaci maki orang, mencela orang. Setiap orang itu pasti ada kekurangan, tapi juga ada kelebihan. Karena dilihat kekurangannya tok ya kurang, ya, maka dilihat, coba kita melihat kelebihannya. Begitu juga la'an. Yang kedua, orang mukmin itu bukanlah la'an. La'an itu tukang laknat, orang yang melaknat. Laknat itu artinya mengusir, laknat itu artinya menjauhkan. Maksudnya suka mendoakan orang lain dijauhkan dari rahmat Allah, suka mendoakan orang lain untuk masuk neraka. Jadi rokok itu melaknat. Maka melaknat itu kata baginda Rasul, laknul mu'min kaqatlihi. Dosanya orang melaknat orang mukmin itu seperti membunuhnya. Maka jangan mudah-mudah melaknat orang lain, mendoakan jelek orang lain.
Dan ini disabdakan oleh baginda Rasul dalam hadis riwayat Abu Dawud. Jika seorang mengutuk atau melaknat sesuatu, maka kemudian laknat itu akan naik ke langit. Namun pintu langit ditutup sebelumnya, kemudian turun ke bumi, maka pintunya ditutup, kemudian nyasar ke kanan ke kiri. Jika tidak teredam, ia akan menuju kepada yang ditutup. Bila yang ditutup memang pantas, jika tidak, maka kutukan itu berbalik kepada pengutuknya. Artinya laknat doa jelek itu, kalau memang orang yang didoakan jelek masuk neraka dan dijauhkan dari rahmat Allah, itu pantas menerimanya, maka akan mengenang kepada dia. Tapi tatkala orang yang didoakan jelek masuk neraka, dikutuk, itu ternyata orang baik, maka kemudian dia lari ke atas langit. Langit tertutup ke bawah, bumi ke kanan ke kiri, dan akhirnya nyampe kembali lagi kepada orang yang mengatakannya. Jadi kutukan itu akan kembali kepada yang mengucapkannya. Maka jangan suka-suka melaknat. Baginda Rasul di dalam satu peperangan, waktu hijrah itu kan Nabi dilempar batu sampai kaki beliau itu berdarah. Nah, kemudian orang-orang sama menyuruh dan meminta Nabi, ya Rasul, kutuk saja mereka, doakan saja biar celaka orang-orang yang menyakiti panjenengan. Maka kemudian baginda Rasul bersabda, ini laku astla'anan, aku diutus oleh Allah bukan untuk mencaci maki, untuk melaknat. Inna aku itu rahmatan, tapi aku diutus oleh Allah untuk mendapatkan kasih sayang, membawa rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagaimana Rasul tidak diutus untuk mencela, mencaci maki, melaknat, maka sebagaimana kita sebagai umatnya niru Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga adalah walal fahish. Orang yang mukmin itu bukanlah orang yang fahish. Fahish itu apa artinya? Alladzi yatakallam bima yukrah sama'uhu aw man yursilu lisanahu bima lam yabghi. Orang yang melepaskan lisannya sehingga mengumbar lisannya, pembicara sehingga kesana kemari, membicarakan sesuatu yang tidak pantas, fahish. Atau boleh jadi fahish itu secara ringkasnya adalah orang yang suka meso, dikit-dikit meso. Sama dengan Nabi itu ada orang Yahudi. Orang Yahudi itu lewat lewat di hadapan Nabi, kemudian mereka mengatakan assalamualaikum, bukan assalamualaikum tapi assalamualaikum. Itu maknanya 180 derajat berbeda. Kalau assalamualaikum muka-muka sama yang selamat, assalamualaikum muka-muka udah mati, gitu. Dikorupsi silapnya, assalamualaikum, disamarkan orang-orang itu. Rasul tahu apa yang mereka ucapkan, maka kan Nabi membalasnya waalaikum awamiyo mengerti. Nah, Sayyidah Aisyah mendengar orang Yahudi itu melaknat, mendoakan celaka pada Nabi. Maka Sayyidah Aisyah itu membalas dengan perkataan yang panjang, awakmu yang mati, awakmu sudah dilaknat, awakmu dibalas panjang. Maka dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, Sayyidah Aisyah, sudahlah takuni fahisyah, kamu janganlah berkata-kata seperti itu, kata-kata kotor, kata-kata yang jelek seperti itu. Bukankah sudah aku balas waalaikum tidak mendoakan jelek, tapi kamu juga, itu sudah cukup. Maka dikatakan oleh Ibrahim bin Maisarah bahwasanya orang yang berkata kotor sengaja untuk berkata kotor pada hari kiamat nanti dibangkitkan berupa dalam bentuk anjing atau di dalam perutnya anjing, karena anjing sukanya yang kotor-kotor. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah bali. Orang mukmin itu bukanlah orang yang bali. Apa batin al-fahish bimantiki wa inkan al-kalam sidqan. Orang yang suka jorok meskipun jujur, memang kenyataannya seperti itu, tapi dia ngomongnya jorok, gak diperhalus.
ngono ya ngono tapi ojo ngono. Terkadang ada orang ceramah, tapi ceramah itu omongannya jorok gitu. Meskipun ini bener kayak begitu, itu namanya batik. Para mukmin nggak seperti itu. Ya. Batik itu di dalam pendapat yang lain disebutkan al-batik waladzi la haya lahu. Orang yang tak berisi, orang yang tak tahu malu, ucapannya vulgar, ucapannya nggak diperhalus gitu. Jadi meskipun jujur kenyataan tetap ucapannya harus diperhalus. Ya, kalau tidak seperti itu maka dia tidak punya malu. Dan orang mukmin tidaklah karakternya seperti itu. Para bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang beriman itu tidak cukup ibadah, ahli tahajud, ahli puasa, tidak cukup seperti itu. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana orang itu tidak menyakiti orang lain. Imam Bukhari di dalam Adabul Mufrad meriwayatkan, ada orang yang bertanya tentang seorang wanita yang ahli tahajud, namun gemar menyakiti tetangganya. Mengilu tahajud, siangnya poso, tapi senengnya ngelarani tonggo. Itu yang nopo kanjeng Nabi. Maka kanjeng Nabi bersabda, la khaira fiha hiya min ahlina. Nggak ada kebaikan buat dia. Bahkan dia calon penghuni neraka. Sebaliknya ditanya, ya Rasulullah, ada orang yang dia itu sholatnya nggak banyak, paling sholat satu tok, posanya mau pada Ramadan, tapi dia tidak pernah menyakiti tetangganya. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Dia min ahli jannah. Itu adalah calon penghuni surga. Maka dari itu para bapak sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya ibadah yang kita lakukan dengan tanya, tapi lebih penting lagi bagaimana keberadaan kita itu tidak mengganggu orang lain, tidak menyakiti orang lain, baik dengan tangan, lisan, dengan perbuatan, ucapan, jangan sampai mengganggu orang lain. Dan sebaliknya, kalau bisa kita bisa senantiasa meringankan beban orang lain, membantu orang lain. Itu yang terbaik. Khairun nas anfa'uhum lin-nas. Orang yang terbaik adalah orang yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Mudah-mudahan, dan ini yang diingatkan oleh Al-Maflah Rawi Badruddin, kabeh jamaah wali santri-santri tak jamu jawa kita. Ben nopo? Ben lancar rezeki ini. Lewis di rezeki ini harapannya apa? Tanggungan uripe tangga, sing kentekan beras diberi beras, sing kentekan gula diberi gula. Itu tujuannya. Supaya apa? Kita menjadi pribadi yang bermanfaat buat orang lain, dan di saat itulah kita menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmawan yang saya katakan, mudah-mudahan ada hikmah manfaatnya. Mudah-mudahan kita di satu sisi gemar beribadah, tapi di satu sisi gemar membantu orang lain, tidak gemar menyakiti dan merugikan orang lain, sehingga kita betul-betul dicatat menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa, bahkan menjadi pribadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang saya katakan, Assalamualaikum warahmatullahi dan Allah wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.